Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat jajanan tradisional yaitu widaran manis dari tepung ketan. Ini rasanya sangat enak, ya, gurih, renyah, dan juga empuk. Dan untuk satu resep ini bisa menghasilkan banyak. Sangat cocok sekali untuk isian stoples di waktu lebaran. Siapkan wadah dan masukkan 4 butir telur. Tambahkan sepucuk sendok garam, 1 saset vanili bubuk. Kemudian bahan-bahan ini kita aduk sampai bercampur rata dan sedikit mengembang. Kalian boleh mengaduknya secara manual seperti saya menggunakan whisk atau menggunakan spatula juga bisa. Jika kalian ingin cepat dan mudah, ini di mixer juga bisa. Setelah dirasa sedikit mengembang seperti ini, kita masukkan 300 gram tepung ketan secara bertahap dan juga sambil diaduk-aduk. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan margarin atau sekitar 50 gram. Kita aduk sebentar. Selanjutnya untuk mempermudah bercampurnya bahan, saya lanjutkan mengaduk dengan tangan. Kemudian kita uleni adonan ini sampai menjadi adonan yang kalis di tangan. Nah, setelah adonan bercampur rata dan kalis di tangan, ini masih terasa bulan atau padat, saya tambahkan dengan santan. Ini saya pakai santan kental dari santan instan. Kita tambahkan secukupnya dulu, baru kita aduk. Kita ulen sebentar sampai ini bisa bercampur. Nah, ini saya cek lagi. Ya, ternyata masih terlalu pulen, saya tambahkan sedikit santan dan ini saya uleni lagi. Untuk adonan akhir, ini akan saya buat kalis di tangan tetapi tetap lembut atau masih sedikit lembek, tidak terlalu pulen. Supaya nanti hasil kuenya renyah, tidak keras dan tidak kaku. Nah, untuk tekstur adonan akhirnya seperti ini. Kalis di tangan tetapi tidak terlalu pulen, masih terasa sedikit lembek. Kita bisa cek dengan cara dipulung. Nah, seperti ini. Kalau ditarik ini masih melur ya, ini siap untuk digunakan. Ketika dipulung kecil pun ini hasilnya lembut pulungannya ya, tidak kaku. Selanjutnya siapkan wajan dan isi dengan minyak dingin. Kemudian pulung adonan ya, tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar. Karena untuk membuat widaran manis ini cenderung lebih besar daripada ketika kita membuat widaran asin. Ya, seperti ini teman-teman ya, kita lakukan sampai wajan terisi cukup adonan yang dipulung. Selanjutnya kita goreng. Dengan awal penggorengan bisa menggunakan api besar. Kita diamkan sampai semua kue widaran ini mekar dan mengembang. Baru setelah kokoh kita bisa membolak-baliknya. Nah, jika widaran sudah kokoh maka kita kecilkan apinya. Kita gunakan api sedang saja sampai widaran matang. Dan ini sudah mulai berwarna kekuningan. Nah, untuk mengecek apakah widaran sudah siap untuk diangkat, kita bisa mengambil satu widaran dan kita potong dengan menggunakan sendok penggoreng. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jika widaran sudah terasa keras dan renyah, maka widaran siap untuk diangkat. Angkat widaran, kemudian kita tiriskan. Nah, untuk meniriskan widaran, letakkan widaran di wadah yang sudah dialasi kertas bersih untuk bisa menyerap minyak. Dan untuk penggorengan selanjutnya kita bisa menambahkan minyak dingin ke dalam wajan yang minyaknya panas supaya minyaknya menjadi dingin untuk menampung hasil pulungan. Ya, ini kalau kita hanya menggunakan satu wajan saja. Nah, lebih cepat kita bisa menggunakan 2 wajan. Satu wajan yang masih panas minyaknya kita bisa mendinginkan dan kita menggunakan wajan baru dengan minyak yang masih dingin. Jadi untuk setiap awal menggoreng kita selalu menggunakan minyak dingin supaya widaran ketika digoreng itu tidak pecah dan tidak meletus. Ketika selama proses memulung adonan ya, membuat pulungan adonan, kita menemukan adonan kita semakin kering atau semakin padat, maka kita bisa menambahkan santan secukupnya dan mengaduknya kembali sampai bercampur rata menjadi adonan yang kalis di tangan ya, tapi tetap terasa agak lembek. Nah, seperti ini teman-teman.
Dan ketika adonannya dipulung akan menghasilkan pulungan yang lembut dan tidak kaku, tidak mudah patah. Dan widaran yang sudah digoreng dan sudah dingin, teman-teman ya, seperti ini sudah dingin, ini terasa renyah sekali. Ini langsung kita kemas, tidak menunggu sampai semua widaran tergoreng ya. Begitu ada widaran yang sudah matang dan sudah dingin, kita kemas dalam wadah tertutup supaya tidak empel-empem. Artinya widarannya masih tetap renyah sambil menunggu widaran yang lain digoreng dan matang semua. Sama seperti sebelumnya, untuk menggoreng ketika sudah kokoh dan bisa dibolak-balik, kita menggunakan api sedang. Artinya api tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, untuk memastikan ini siap diangkat ya teman-teman ya, seperti tadi sudah saya jelaskan, ambil satu widaran kemudian kita tekan dengan sendok penggoreng. Nah, jika terasa keras atau sudah renyah, ini artinya widaran siap diangkat. Siapkan wajan bersih dan masukkan 150 gram gula pasir. Tambahkan 150 ml air. Kemudian kita rebus kedua bahan ini. Pada awal perebusan kita bisa menggunakan api besar sampai air mendidih dan gulanya larut. Nah, ini sudah mulai mendidih dan gula sudah larut ya teman-teman ya. Kemudian kita kecilkan apinya, kita masak sampai larutan gula ini mengental. Jangan lupa sambil diaduk-aduk selama kita menunggu larutan gula menjadi mengental. Sekali lagi, gunakan api kecil supaya larutan gula yang dihasilkan tetap putih bersih, tidak gosong. Nah, ini sudah mengental dan siap untuk digunakan. Masukkan widaran yang sudah kita goreng tadi dan sudah dingin. Kita aduk-aduk sampai larutan gula tercampur merata pada semua bagian widaran. Nah, ini mengaduknya pelan-pelan saja teman-teman ya, karena nanti ini karena widarannya ini renyah, kalau terlalu keras kita mengaduknya, khawatirnya nanti widarannya hancur atau patah-patah ya. Sambil diaduk-aduk seperti ini ya, kita pisahkan bagian yang saling menempel. Ini api yang kita gunakan adalah api yang paling kecil selama proses mengaduk ini. Nah, kita pisah-pisahkan dan ini sudah kelihatan bagian widaran sudah saling memisah dan gula sudah mulai mengering. Nah, ketika gula sudah mengering seperti ini, kita bisa mematikan api dan lanjutkan mengaduk sampai widaran agak dingin. Nah, ini teman-teman sudah mulai kering gulanya dan sudah tidak terlalu panas, kita bisa menghentikan. Kita angkat widaran dan kita dinginkan sampai dingin sempurna. Dan ini hasilnya teman-teman ya, ketika sudah selesai diberi gula ya, widaran masih terasa empuk dan renyah walaupun tingkat kerenyahannya tidak sama seperti ketika sebelum diberi gula, tapi tetap empuk dan renyah. Nah, ini gulanya juga cukup ya, tidak terlalu tebal juga tidak terlalu tipis. Ini pas ya teman-teman ya. Dan setelah betul-betul dingin kita langsung kemas dalam wadah tertutup. Ini hasilnya banyak teman-teman ya. Satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 620 gram widaran manis. Kesempatan kali ini saya akan membuat camilan yang super enak dan juga super gampang membuatnya. Rasanya gurih manis dengan tekstur yang renyah. Cocok sekali untuk camilan keseharian. Cocok juga untuk dijadikan ide jualan. 250 gram telur ditimbang dengan kulitnya, 1/4 sendok teh garam. Kita mixer sampai telur mengembang dan berbuih. Masukkan 250 gram tepung ketan. Kita aduk sampai tepung bercampur dengan adonan. Tambahkan 1 sendok makan margarin. Untuk memudahkan bercampurnya bahan, saya lanjutkan mengaduk dengan tangan. Pastikan tangan yang kita gunakan dalam keadaan bersih. Awal menguleni memang adonan terasa lengket. Kita lanjutkan saja menguleni sampai adonan kalis di tangan. Untuk menguleni ini kita tidak memerlukan tambahan air ataupun santan. Cukup dengan menggunakan telur saja. Karena itu, widaran manis yang kita hasilkan nanti rasanya jauh lebih enak dan juga lebih empuk.
Dan untuk hasil akhir adonan memiliki tekstur yang kalis seperti ini teman-teman ya, juga pulen tetapi tidak terlalu padat. Selanjutnya saya akan mengambil 2 bagian adonan yang jumlahnya lebih sedikit. Ini akan saya beri warna. Nah, untuk pemberian warna silahkan kalian sesuaikan dengan selera teman-teman. 1 bagian pertama saya beri warna hijau muda. Satu bagian lagi ini akan saya beri warna merah muda. Kita sediakan wajan yang sudah diisi dengan minyak. Pilin atau pulung adonan untuk membentuk bentuk seperti ini. Untuk besar kecilnya widaran silahkan menyesuaikan selera kalian. Tapi umumnya widaran manis memiliki ukuran yang lebih besar dibanding dengan widaran yang berasa gurih. Saya gunakan kurang lebih 3 gram adonan untuk sebuah widaran. Pulung adonan sampai mencukupi untuk digoreng. Selanjutnya kita goreng widaran dengan api kecil saja. Penggunaan api kecil akan menghasilkan widaran yang betul-betul matang sampai dalam dan renyah, tidak melempem. Kita menggunakan minyak dingin ketika awal penggorengan supaya widaran tidak meletus atau pecah ketika digoreng. Goreng widaran sambil diaduk-aduk. Ketika widaran sudah berwarna kekuningan, untuk memastikan bahwa widaran sudah siap diangkat, kita ambil 1 buah widaran, kemudian kita tekan dengan sendok penggorengan seperti ini. Jika widaran sudah terasa garing dan renyah, maka ini tandanya sudah siap untuk diangkat. Angkat widaran, kemudian akan kita tiriskan. Tiriskan widaran pada wadah yang sudah dialas dengan kertas yang bisa menyerap minyak. Karena minyak di wajan masih panas, kita bisa mengambil minyak di piring, kita gunakan untuk membentuk widaran. Bentuk widaran sampai cukup untuk digoreng. Tuang widaran ke wajan yang minyaknya sudah dingin. Biarkan widaran mengembang, baru kita aduk atau kita balik. Lanjutkan menggoreng widaran sampai matang dan berasa renyah. Kita tunggu widaran dingin, baru kita beri gula atau kita besto. Siapkan wajan bersih, kalau bisa yang berukuran besar. Masukkan 150 gram gula pasir, ditambah 150 ml air, dan garam secukupnya. Kita rebus sampai gula larut dan mengental. Dan perlu teman-teman ketahui, untuk menghasilkan widaran manis yang tetap berasa renyah, maka perebusan air gula harus betul-betul sudah mulai mengental. Karena jika air gula belum mengental dan sudah digunakan, hasilnya widaran akan melempem. Gula juga tidak menempel sempurna pada widaran, dan rawan rontok ketika dingin. Setelah larutan gula mulai mengental, masukkan widaran, kemudian aduk cepat sampai semua larutan gula bercampur rata dengan widaran. Jangan lupa gunakan api kecil untuk proses pencampuran larutan gula ini. Setelah larutan gula dirasa sudah bercampur rata, tidak ada lagi larutan gula, maka matikan api dan kita aduk widaran tanpa menggunakan api sampai gula mengering. Pastikan gula betul-betul kering sebelum diangkat, supaya nanti tidak berair di kemudian hari. Nah, setelah gula betul-betul kering seperti ini teman-teman ya, kita bisa mengangkatnya. Tempatkan widaran manis di wadah yang lebar supaya cepat dingin. Dan inilah hasil widaran yang kita buat, gula bisa menempel dengan merata dan sempurna. Tekstur widaran yang dihasilkan juga sangat renyah. Ketika ditekan seperti ini terasa sangat empuk dan renyah. Dan segi rasa yang jelas widaran ini sangat enak karena kita hanya menggunakan telur sebagai cairannya atau bahan pencampurnya. Dan untuk resep ini saya menyebutnya sebagai widaran premium. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung CGOR Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.